Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-13-nya. Pada part sebelumnya, Chopin beserta Lusuki berusaha melawan monster ular raksasa. Mereka juga dibantu oleh Biao dan Yoi. Namun saat mereka menyerang bersama, monster ular itu menyerang balik, sehingga membuat Lusuki yang belum pulih sepenuhnya harus pingsan. Chopin akhirnya melawan monster ular raksasa itu. Begitu pula dengan Biao yang marah karena sebelumnya telah terkena serangan dari monster ular raksasa. Akan tetapi mereka berdua harus terpojok, sehingga mereka pun tak sengaja masuk ke sebuah gua. Di dalam gua tersebut, mereka menemukan jalan rahasia menuju gua tetesan darah. Saat berada di dalam gua tetesan darah, mereka menemukan tengkorak dari Heishi yang merupakan ketua sekte iblis pemurnian darah 800 tahun yang lalu. Saat Chopin akan memasang tengkorak dari Heishi, ia tak sengaja menemukan pintu rahasia. Biao pun langsung masuk ke dalam dan menemukan tulisan di dinding yang belum selesai. Mereka juga menemukan sebuah ruangan yang berisikan patung dari Raja Ming dan Dewi Suci. Bagaimanakah kelanjutan dari perjalanan Chopin yang kini telah berada di dalam gua tetesan darah? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Biao yang sedang berdoa di depan patung Raja Ming dan Dewi Suci. Sementara Chopin yang sedang memeriksa sekitar melihat sebuah tulisan. Ia pun mempertanyakan maksud dari tulisan yang ada di dinding itu. Namun Biao tak memperdulikannya dan terus mencari sesuatu yang disembunyikan Heisin. Hingga Biao tak sengaja menyentuh sesuatu dan membuat asap hitam keluar. Setelah bekerja sama, mereka berhasil menghilangkan asap tersebut. Yang mana asap itu merupakan racun mayat kuno. Biao kini merasa penasaran dengan benda yang dijaga Heishi dengan racun tersebut. Biao tanpa ragu langsung maju untuk memeriksanya. Dan ternyata isinya adalah sebuah lonceng. Biao pun heran mengapa Heishi menyembunyikan benda seperti itu. Namun Biao menebak sepertinya itu adalah lonceng akasia milik Nona Jinling. Chopin yang melihatnya malah menganggap bahwa itu hanyalah lonceng biasa. Biao menjelaskan bahwa Nona Jinling adalah pendiri faksi Akasai di ajaran suci. Lonceng yang ia buat itu sangat kuat dan bisa memikat pikiran manusia. Biao kembali heran mengapa lonceng Akasai berada di aula pemurnian darah. Biao kini sadar kalau di masa 800 tahun yang lalu, Heishi dan Jinling merupakan pasangan kekasih. Ia lalu menceritakan kepada bahwa pada waktu itu, sekte pemurnian darah dan faksi Akasai adalah musuh bebuyutan. Biao pun berpikir sepertinya Heishi telah kehilangan hatinya. Namun Shenlong berpendapat Heishi yang melindungi lonceng Jinling pastinya bukan orang yang kejam. Sebab bila ia kejam, pastinya tak menulis sebuah puisi yang ada di dinding. Lalu tiba-tiba buku surgawi muncul di dinding itu. Biao mengatakan bahwa buku surgawi adalah buku suci dari ajaran suci. Semua kekuatan supranatural dipelajari dari buku tersebut. Setelah membaca tulisan itu, Chopin mempertanyakan apakah itu merupakan benar-benar buku surgawi. Biao pun menjawab bahwa memang benar itu dari ajaran suci mereka. Chopin sangat terkejut sebab buku surgawi dari ajaran iblis sangat mirip dengan Taoisme dan Buddhisme. Di sisi lain, Lusuki kini telah berada di puncak bambu kecil. Ia masih sangat khawatir dengan keadaan Chopin yang belum ditemukan. Lalu, Biao yang berada di gua merasa sepertinya tidak akan bisa keluar dari gua. Chopin mengatakan jika saja ia tidak memakan makanan Biao, mungkin saja Biao masih bisa bertahan beberapa hari lagi. Sebab bila bertahan lama, maka pasti akan ada kesempatan lagi. Biao lalu memberikan sebuah pisau kepada Chopin dan menyuruhnya untuk membunuhnya. Setelah membunuhnya, ia bisa memakan dagingnya dan hidup lebih lama lagi. Chopin pun menolak untuk melakukan hal seperti itu. Biao kemudian terus memaksa Chopin untuk melakukannya. Namun karena Chopin terus menolak, Biao pun memutuskan untuk melakukannya sendiri.
今天就成全你。 Biao lalu menceritakan kisahnya saat ia berumur 6 tahun, ibunya membawanya menemui neneknya. Seorang biksu dari kuil Tianjin bernama Fupang melempar mangkuk emas Buddha untuk meruntuhkan jiwa Liu Hu. Hal itu membuat ia, ibunya, dan neneknya terkubur hidup-hidup. Ia sangat ketakutan, namun ibunya terus memberitahunya bahwa ayahnya pasti akan datang menyelamatkannya. Akan tetapi ayahnya tak pernah datang dan mereka semua terkubur di lubang gelap itu. Ia takut dan marah kepada ibunya karena kelaparan. Ibunya terus mencari sesuatu namun tak menemukan apapun. Hingga suatu hari ibunya datang membawa daging agar ia bisa makan. Namun ternyata daging tersebut adalah daging ibunya. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara ayahnya yang sedang memanggilnya dan ibunya. Saat ayahnya datang, ia langsung memeriksa ibunya, dan setelah memeriksanya, ayahnya menatapnya dengan tatapan mengerikan. Saat itu ia tahu kalau ayahnya ingin membunuhnya. Chopin pun berusaha menenangkan Biao yang terus menangis dan menyesal dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah itu, Biao berdoa kepada Raja Ming dan Dewi Suci bahwa dirinya akan mengabdi kepada mereka bila dirinya telah mati. Sementara Chopin mengatakan jika ia mati, ia hanya ingin dikuburkan di puncak bambu besar. Biao kemudian mengambil pisau dan berniat melukai tangannya. Namun Chopin yang mencoba menghentikannya, malah tangannya yang terluka sehingga mengeluarkan darah. Lalu tiba-tiba lantai itu berubah dan memperlihatkan sebuah tulisan. Biao menyadari kalau tulisan itu adalah kutukan cinta, di mana kutukan tersebut hanya dipahami oleh leluhur wanita dari ajaran suci di buku surgawi. Lalu mereka pun melihat ada dua lubang dan menyadari sesuatu. Setelah menyimpan lonceng itu di lubang tersebut, tiba-tiba saja pintu keluar terbuka serta gua itu berguncang dan akan segera hancur. Mereka kemudian bergegas untuk keluar. Setelah berhasil keluar, Biao dan Chopin sangat senang. Chopin kemudian membuatkan makanan untuk mereka, di mana hal itu membuat Biao bersedih. Namun Biao mengatakan bahwa ia bersedih karena ia baru memakan makanan yang paling enak selama hidupnya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jade Dynasty di part ke-13-nya. Nantikan terus perjalanan dari Chopin ya, karena pastinya ceritanya kini semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.